Pemirsa Kembang Setaman Group, konten YouTube ini bersifat lokal kedaerahan yang bertujuan memberikan motivasi kepada generasi mendatang agar tidak lupa dengan kearifan budaya di sekitar kita. Selamat mengikuti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kembang Setaman Group, di kesempatan siang hari ini kami berada di Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Nah, pemirsa, disinilah kami ingin menguak asal usul Desa Sekaran dan ada apa saja di Desa Sekaran. Maka oleh sebab itu pemirsa, ikutilah kami sampai tuntas. Oke, let's go. Oke pemirsa, kali ini kami telah memasuki Desa Sekaran dan kami setelah mencari beberapa informasi dari masyarakat, maka kami menyimpulkan dan merangkum sebuah cerita yang akan kami sampaikan di momen saat ini. Nah pemirsa, perlu diketahui bahwasannya Desa Sekaran itu ada 3 perdusunan, yaitu Dusun Kerajaan, Dusun Dukuan, dan Dusun Babakan. Nah, dari ketiga perdusunan itulah wilayah Desa Sekaran, Kecamatan Jatirogo, Kabupaten Tuban. Dan sesuai informasi yang kami dapat dari masyarakat pemirsa, bahwasanya di zaman dahulu kala, sebelum adanya Desa Sekaran ini, di sini hiduplah 2 tokoh yang saling berbeda sudut pandang atau berbeda dari adat kebiasaan. Tokoh yang pertama adalah seorang walinya Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama santri-santrinya yang sedang singgah atau menetap di pinggiran Dusun Kerajaan ini. Dan seperti kebiasaan sang wali, di setiap harinya adalah menyampaikan ilmu-ilmu agama kepada santri-santrinya dan berusaha untuk menyebarluaskan, memberi pengertian tentang keagamaan kepada masyarakat yang ada di sekitar ini. Wali tersebut bersama para santri-santrinya pemirsa mempunyai suatu tempat yang biasa untuk digunakan berkumpul untuk mengaji agama, ya, membahas permasalahan-permasalahan tentang keagamaan kepada santri-santrinya. Dan tempat itu sampai sekarang diabadikan oleh masyarakat, ya, yang ada di Dusun Kerajaan ini. Dan sebagai tokoh yang kedua pemirsa, yaitu adalah sepasang suami istri yang hidupnya berkecukupan, ya, dengan tatanan rumah tangga yang adem, ayem, tentrem, ya, sejahtera dan berbahagia. Karena beliaunya adalah merupakan pemimpin dari wilayah desa ini, ya, karena kesaktiannya, kesohorannya, dan ketegasannya, ya, sehingga masyarakat mengangkat beliau ini menjadi pemimpin di wilayah desa ini. Siapakah gerangan beliau pemirsa? Tiada lain adalah Ki Pontang selaku pemimpin desa di wilayah sini, ya. Dan Ki Pontang didampingi oleh sang istri yang cantik jelita,
ayu rupawan yang bernama Nyai Pelengkung. Dan Nyai Pelengkung ini adalah merupakan sebuah julukan, bahwasanya karena Nyai Pelengkung ini mempunyai suatu keahlian di bidang seni suara, ya, suaranya yang sangat indah sekali, merdu sekali. Dan apabila Nyai Pelengkung sedang melantunkan sebuah tembang, maka masyarakat yang mendengarkan berdecak kagum karena suara dari Nyai Pelengkung ini sangatlah enak didengar telinga dan sangatlah merdu suaranya, karena suaranya yang melengking, nyaring dan enak sekali, ya. Maka itulah ya disebut pelengkung, suaranya melengkung, melengking, gitu. Jadi sehingga kondisi seperti ini dibuat julukan oleh sang istri Ki Pontang, yaitu Nyai Pelengkung, karena suaranya yang melengking, nyaring dan enak sekali dirasakan. Dan barang siapa yang mendengarkan lantunan tembang dari Nyai Pelengkung, ya, niscaya akan berdecak kagum dan berucap wow, begitu. Jadi kagum, semua banyak kagum, enak sekali suaranya Nyai Pelengkung. Nyai Pelengkung dan Ki Pontang, pemirsa, karena Nyai Pelengkung punya keistimewaan di bidang olah seni suara sekaligus sebagai di bidang olah seni tari, ya. Dan hal semacam ini merupakan suatu semangat atau penyemangat dari sang suami Ki Pontang dalam memimpin wilayah desa ini, ya. Sehingga dengan demikian maka Ki Pontang pun juga memerintahkan atau ya mempersilahkan masyarakatnya apabila ingin berlatih tentang olah seni tari ataupun olah seni suara, silahkan untuk bertemu dengan Nyai Pelengkung sang istrinya, demikian. Karena suasana desa yang dipimpin oleh Ki Pontang ini adalah merupakan desa yang subur, desa yang karaharjan gemah ripah loh jinawe, ya. Jadi kebanyakan para masyarakatnya adalah bercocok tanam kehidupannya sebagai seorang petani, ya. Dan maka di tengah-tengah kesibukan dari para masyarakat itulah banyak para wanita-wanita yang menyempatkan diri untuk belajar seni tari dan olah seni suara kepada Nyai Pelengkung. Dan hal yang demikian itulah sehingga menambah kewibawaan atau kecintaan masyarakat kepada Ki Pontang selaku pimpinan di wilayah desa ini, ya. Jadi dengan kondisi demikian maka tidak lahiran bahwasanya di wilayah desa ini di setiap harinya atau setiap saatnya banyak para wanita-wanitanya itu berlatih seni suara di rumah-rumahnya dengan melantunkan sebuah tembang-tembang yang telah mereka pelajari dari Nyai Pelengkung. Nah, dan kondisi seperti itulah, ya. Jadi banyak para perempuan-perempuan desa ini yang berlatih seni tari dan seni olah suara kepada Nyai Pelengkung, sehingga suasana desa saat itu juga banyak, ya, didengar suara tembang-tembang yang dilantunkan oleh para perempuan-perempuan atau wanita-wanita di desa ini.
Dan dengan kondisi seperti itulah maka sang wali tersebut di pihak kelompok lain tadi adalah merasa terusik bahwasanya dalam hal berdakwah mensiarkan agama Islam di desa ini sang wali pun juga kurang memuaskan, artinya tidak begitu banyak respon dari masyarakat karena sering diabaikan, sering tidak dianggap lah oleh masyarakat. Jadi masyarakat lebih suka dengan tembang-tembangnya ya, dengan lantunan tembang-tembangnya. Namun sang wali bersama santri-santrinya tersebut masih tetap bersabar ya, karena semua itu menurut pemahaman sang wali dan santri-santrinya adalah merupakan hidayah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mungkin masyarakat desa ini belum mendapat hidayah, dan siapa tahu kalau hari ini, hari besok atau dan hari selanjutnya Allah Ta'ala akan menurunkan hidayah kepada masyarakat di desa ini. Demikian tutur sang wali kepada santri-santrinya di tempat padepokan atau tempat biasanya beliau berkumpul bersama santri-santrinya. Dan kembali kepada masyarakat yang lebih disibukkan dengan berlatih ulah seni tari dan seni suara tersebut, pemirsa, sehingga Nyai Pelengkung dan Ki Pondang sendiri di sisi lain juga merasa bangga bahwasanya apa yang mereka punya, mereka bisa bermanfaat bagi masyarakat, dan begitu cepatnya masyarakat juga menjadi senang, menjadi masyarakat menjadi gandrung demikian dengan seni-seni yang diajarkan oleh Nyi Pelengkung dan Ki Pondang tadi. Namun di suatu kesempatan yang lain, pemirsa, dalam usia yang sudah berjalan agak senja, jadi di suatu hari Nyai Pelengkung bersama Ki Pondang lagi bercengkerama bahwasanya Nyai Pelengkung bercerita kepada Ki Pondangnya bahwasanya Nyai Pelengkung pernah mendengar bahwasanya di desa ini atau di wilayah desa ini ada seorang yang linwih memberi pelajaran bagaimana cara mengabdi kepada Gusti yang Maha Suci. Jadi Nyai Pelengkung sempat bertanya demikian, dan Ki Pondang pun juga menjawab iya, memang ada di pinggir desa sana, memang ada seorang yang mengajarkan bidang kebatinan, bidang ulah kebatinan, di mana ajaran-ajaran beliau ini adalah merupakan ajaran untuk manusia mengabdi kepada Gusti sing murbing dumadi. Demikian kata Pondang. Maka dengan jawaban yang seperti itu, Ki Pelengkung juga menyarankan kepada Ki Pondang sang suaminya, Ki Pondang, kita ini sudah hidup lama dan ternyata kita juga sudah tua. Kenapa kamu juga tidak ikut belajar kepada orang yang mengajarkan kebaikan yang ada di pinggir sana? Soalnya bagaimanapun juga kita ini juga akan tua dan selanjutnya juga akan meninggal atau mati. Maka setelah kita menjadi
orang yang dipercaya di masyarakat ini, di sisi lain alangkah baiknya bila Ki Pundang sekarang waktunya untuk mendekatkan diri kepada Gusti yang murbeng dumadi. Dengan kata-kata demikian, Ki Pundang tercenung sejenak untuk berpikir mencerna apa yang diutarakan oleh sang istri tercintanya, yaitu Nyai Plengkung. Dan dalam ketercenungan Ki Pundang tersebut, maka Ki Pundang akhirnya juga merasa tersadar bahwasanya memang dirinya juga sudah tua, dan kalau sudah tua ikut tua akan kemana. Ki Pundang juga menyadari hal seperti itu. Akhirnya apa yang disarankan oleh istrinya Nyai Plengkung, maka Ki Pundang juga akan menerima apa yang disarankan oleh Nyai Plengkung tersebut. Oh iya Nyai, kalau memang kamu mempunyai saran seperti itu, saya sangat sarujuk sekali, saya sangat setuju sekali ya. Maka sebab itu kita ini hidup sekarang sudah dipercaya oleh masyarakat, kita menjadi pemimpin oleh masyarakat, dan kamu sendiri juga dipercaya oleh masyarakat, dan ternyata masyarakat pun juga banyak yang minta bimbingan dengan kamu Nyai, bimbingan baik bimbingan seni suara maupun seni tarinya ya. Maka ketika kita sudah tua ini, kita mau kemana? Iya Nyai, jadi apa yang sampean sarankan saya setuju sekali. Saya tak menghadap kepada orang yang ada di pinggir desa sana, saya juga mau belajar seperti mereka yang saat ini sedang kumpul-kumpul di pinggir desa sana. Oh ya Ki, silakan, terima kasih. Jadi saya doakan saja mudah-mudahan Ki Pundang nanti dalam belajar atau menemui pada orang yang ada di pinggir sana, Ki Pundang juga bisa diterima dan belajarnya juga bisa lancar. Dan nanti setelah selesai belajar di sana, saya pun juga untuk bisa diajari apa yang menjadi pelajaran di sana. Jangan khawatir Nyai, jadi saya sekarang tak pamit dulu, tak langsung langsung ke sana ya. Jadi menemui kepada orang yang lagi mengajarkan kebaikan di sana. Monggo Ki Pundang. Jadi monggo kula dherekaken. Akhirnya dengan demikian Ki Pundang pun juga berdiri dari duduknya dan langsung bergegas untuk menemui atau menuju di tempat di mana si Mbah Wali bersama santri-santrinya tersebut mengadakan suatu kumpulan atau mengadakan pembahasan di bidang keagamaan. Dengan kondisi yang demikian ya, Mbah Wali yang lagi kumpul-kumpul dengan para santrinya tahu dari kejauhan bahwasanya Ki Pundang selaku pemimpin wilayah desa ini datang mendekati kerumunan atau mendekati beliau. Maka si Mbah Wali pun memberhentikan dirinya dalam memberikan wejangan kepada santrinya dan mempersilahkan Ki Pundang untuk masuk di halaman yang saat itu ya, di halaman saat itu si Mbah Wali dan para santri-santrinya dipergunakan. Oh Ki Pundang silakan, Ki Pundang silakan. Ada apa gerangan? Apakah ada yang salah dengan saya? Apa ada juga masyarakat yang merasa terganggu dengan kehadiran saya di sini? Demikian kata Mbah Wali. Namun Ki Pundang tidak demikian jawabannya Ki Pundang. Namun Ki Pundang menjawab dengan, oh tidak demikian Mbah. Jadi masyarakat sini malah terima kasih dengan kehadiran Mbah yang ada di sini.
Dan saya selaku pemimpin desa di sini pun juga terima kasih. Jadi Mbah telah mengajarkan hal-hal kebaikan, hal-hal keutamaan sifat manusia yang mengabdi kepada Tuhan yang Maha Esa. Oh begitu, terima kasih Ki Pondang. Silakan Ki Pondang. Akhirnya Ki Pondang disambut dengan Mbah Wali tersebut dan didaulat menuju tempat di samping perkumpulan para santri tadi. Itu memang ada tempat tersendiri ya, dan disitulah Ki Pondang dan Mbah Wali tersebut bercengkerama membahas tentang keadaan desa, kondisi desa yang dipimpin oleh Ki Pondang. Dan di suatu di suatu hal ya, dan di suatu kesempatan yang tepat, si Mbah Wali berucap kepada Ki Pondang bahwasanya gini, Ki Pondang, selama saya menyebarkan agama di sini ternyata juga kurang memenuhi kurang memuaskan lah, dari masih banyak para warga di sini yang mengabaikan ajaran-ajaran keagamaan yang saya bawa ini. Oh ya, masa begitu? Kata Ki Pondang demikian. Ya, karena di setiap hari di sini masyarakatnya selain bercocok tanam, bertani, bekerja, di sisi lain masyarakatnya banyak yang suka melantunkan tembang-tembang yang katanya yang diajarkan oleh istri sampean, yaitu Nyai Pelengkong. Oh ya, betul Mbah Wali. Nah, Ki Pondang akhirnya juga menyebut Mbah Wali tersebut dengan sebutan Mbah Wali. Oh betul Mbah Wali, memang istri saya mengajarkan hal seperti itu agar masyarakat sini hidupnya tentrem, damai, dan tidak ada permusuhan. Oh ya, terima kasih, bagus, kata Mbah Wali demikian. Dan begini Ki Pondang, karena dalam waktu saya menyebarkan agama di sini selalu mendengar masyarakat yang tetembangan, melantunkan tetembangan yang di setiap harinya, maka Ki Pondang, bagaimana kalau desa ini kita sebut desa sekaran? Ki Pondang juga terdiam sejenak dengan ucapan dari Mbah Wali tersebut bahwasanya akan memberi desa ini dengan nama Sekaran. Ki Pondang akhirnya menjawab, oh ya, Sekaran. Sekaran artinya adalah tembang-tembangan, tembang-tembangan. Jadi kalau bahasa Indonesia ya melakukan sesuatu ya, suka ya melantunkan lagu-lagu demikian. Iya Mbah Wali, dari di sini memang banyak masyarakat yang tiap harinya selalu melantunkan lagu-lagu atau tetembangan lagu-lagu, tetembangan gending-gending. Maka saya sangat setuju sekali bahwasanya desa ini namanya Sekaran. Oke pemirsa, demikian. Jadi setelah Mbah Wali dan Ki Pondang sarujuk atau sepakat memberi nama desa ini dengan Sekaran, dengan arti kata bahwa Sekaran adalah merupakan tetembangan, tembangan. Jadi orang yang melantunkan sebuah tembang atau melantunkan sebuah lagu, itulah namanya Sekaran. Nah, dalam bahasa Jawa kunonya demikian. Jadi nyekar itu bisa juga ada menabur bunga, nyekar, ada juga yang namanya melantunkan sebuah lagu, makanya namanya tembang demikian. Oke pemirsa, demikian sekilas rangkuman tentang asal usul desa Sekaran. Dan sampai saat ini pemirsa, tempat yang dibuat oleh
Mbah Wali bersama santri-santrinya masih dikeramatkan oleh warga Sekaran, dan tempat bertemunya Mbah Wali dengan Ki Pontang juga masih dikeramatkan oleh warga Sekaran dan masih ada sampai saat ini dirawat. Dan sehingga lokasi ini ya oleh masyarakat, karena Ki Pontang merupakan pemimpinnya pada saat itu, maka lokasi yang dibuat pertemuan Mbah Wali dengan santri dan lokasi tempat bertemunya Ki Pontang dengan Mbah Wali, maka masyarakat setempat pun memberi nama tempat ini adalah makam Mbah Buyut Pontang. Nah, inilah ya tempatnya dikeramatkan sama warga karena memang benar-benar mempunyai hawa magis yang cukup lumayan tinggi ya. Jadi diberi pagar tembok, ini dikelilingi pagar tembok, dan ada tiga rumah ya, 3 rumah 1, 2, 3 ini. Nah, 3 rumah, 1 tempat berkumpulnya Mbah Wali sama santri-santrinya, yang 2 ini yang ada gundukan tanahnya, ini pundung lah ya, ada pundungnya, ini adalah tempat bertemunya Ki Pontang dan si Mbah Wali tersebut dalam memutuskan atau memberikan nama desa Sekaran ini. Dan di belakang ini ada juga tempat yang kosong, ini adalah masyarakat meyakini bahwasanya si Mbah Wali itu masih berada di sini, namun keberadaannya mereka tidak mengetahuinya, tapi petilasannya masih ada buktinya, ada wujudnya sampai saat ini, dan bisa kita lihat apabila pemirsa ingin berziarah di sini. Nah, inilah, silakan, ini Desa Sekaran, Dusun Kerajaan di tempat pemakaman umum. Sekian, terima kasih pemirsa apa yang kami sampaikan, mudah-mudahan ada guna manfaatnya, dan apabila ada kekurangannya kami Kembang Setaman Group mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena bukti tertulis untuk referensi dari sejarah tidak ada, maka cerita ini tercetus oleh Kembang Setaman Group. Dan apabila ada kesalahan pendapat dikarenakan keterbatasan informasi yang kami peroleh, mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam cerita ini. Terima kasih telah mengikuti Kembang Setaman Group. Semoga bermanfaat.